Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mencoba menjelaskan tentang caring dalam keperawatan. Caring is the heart of nursing. Jadi perawat kunci di dalam melakukan tugas ya caring. Caring yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita bisa influences the way people think, feel, and act. Jadi bagaimana kita mampu menjadi jalan untuk bagaimana orang berpikir, merasakan, dan melakukan sesuatu. Nah, itu inti dari caring. Caring juga merupakan bagaimana kita bisa connected ya dan mempengaruhi seseorang untuk bisa melakukan sesuatu yang baik, bisa mempengaruhi, jadi bisa connect dengan orang lain dan bisa terlibat ya, bagaimana dia bisa mengajak orang untuk bisa berbuat baik. Caring juga bisa menolong pasien untuk memahami, mengerti, dan tidak mengadjust sakitnya. Jadi caring itu bisa menolong pasien untuk menerima sakitnya. Caring itu empati ya. Jadi bagaimana kita itu bisa empati kepada orang lain. Empati itu bisa dari apa yang kita alami ya. Biasanya empati itu dari rasa kita pernah mengalami, misalnya bagaimana rasanya sakit hati, bagaimana rasanya rasanya orang kesepian, bagaimana rasanya orang patah hati, bagaimana rasanya orang stres. Jadi empati itu sebetulnya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga kita bisa tahu persis bagaimana orang itu berpikir, merasakan, dan melakukan sesuatu. Caring itu adalah helping relationship ya. Jadi bagaimana kita berhubungan untuk saling menolong dengan pasien kita. Yang pertama adalah kesadaran diri. Jadi ini kesadaran diri ini penting untuk kita bisa helping relationship ya, menjalin hubungan yang saling menolong. Menjadi seorang perawat merupakan perpaduan dari ilmu pengetahuan, kepedulian, dan seni dalam menolong sesama. Cara meningkatkan kesadaran diri, yang pertama, kita itu membuka diri pada orang lain. Apa yang orang lain katakan itu penting ya untuk kita. Apa yang orang lain mengatakan sesuatu tentang kita, itu pelajaran yang berharga buat kita. Sehingga kita mampu, saya ini apa yang harus saya tingkatkan. Kemudian menerima masukan dari orang lain. Jadi ya kita terima apa yang harus saya perbaiki, apa yang terjadi pada saya, karena semua yang kita lakukan itu memerlukan perbaikan. Kemudian juga kesadaran diri itu belajar ya. Jadi pada saat kita menyadari sesuatu yang kurang baik, kita akan belajar. Refleksi ya. Jadi kita berpikir kritis,
memahami arti dari pengalaman, kemudian ada new understanding. Jadi setiap peristiwa itu adalah pemahaman baru yang terus kita kembangkan. Jadi banyak peristiwa yang membuat kita itu lebih paham tentang orang lain, lebih mengerti tentang orang lain. Dan ternyata konflik itu juga penting untuk kita bisa memahami orang lain. Tapi kalau diam-diaman tanpa konflik kemudian nggak ada masalah, ini malah menjadi tidak ada new understanding dari apa helping relationship tadi. Ya, cara menumbuhkan caring. Jadi setiap peristiwa apa yang terjadi pada saat kita helping relationship, pada saat kita menolong orang lain, itu kita refleksi pikiran dan perasaan kita. Kemudian kita punya kesimpulan dan strategi baru, kemudian action baru. Jadi caring itu tumbuh ya, seperti tanaman. Kalau kita bisa menumbuhkan caring, itu membuat kita itu lebih bermanfaat, lebih paham, lebih dewasa, dan lebih bisa menolong orang lain. Ya, karena caring itu cara jalannya kita itu sudah menenangkan. Cara bicaranya kita itu juga sudah menenangkan. Jadi pada saat kita datang ke pasien, pasien itu sudah tenang. Itu cirinya caring ya. Jadi perawat yang caring itu begitu mendekati pasien, pasiennya sudah tenang. Prinsipnya adalah 3H, yaitu hand, head, dan heart. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu juga dirasakan dalam hati, ya. Jadi kita cuma melakukan misalnya memasang infus, tapi kita juga tahu ya bagaimana infus itu manfaatnya untuk apa. Kemudian kita bisa terampil, hati kita juga ada merasakan sesuatu luar biasa. Pada saat kita menolong itu sebetulnya sebuah peristiwa yang harus kita syukuri, karena setiap kali kita menolong orang lain itu adalah perbuatan baik yang luar biasa dan itu disenangi sama Allah gitu loh. Pada saat kita menolong orang lain, kemudian kita punya ilmu pengetahuan, punya keterampilan, punya hati, itu udah luar biasa kehidupan kita itu menjadi penuh dengan manfaat. Kemudian head, yaitu pengetahuan berkaitan dengan penyakit pasien, pengetahuan berkaitan dengan kesadaran pasien, pengetahuan berkaitan dengan intervensi keperawatan. Jadi caring itu ya harus belajar terus gitu. Kalau caring itu ya pada saat ketemu pasien, kemudian masalahnya apa, intervensinya apa ya. Kalau Anda melakukan sesuatu tanpa pengetahuan, Anda udah sengsara hidupnya. Pasti Anda melakukan sesuatu dengan penuh penderitaan kalau Anda tidak ada pengetahuannya. Jadi caring itu juga setiap menit kita harus mengetahui apa masalah pasien. Jadi kita belajar terus karena caring. Hand ini sentuhan ya. Sentuhan itu sumber dari pikiran dan perasaan. Memberikan energi kepada pasien agar mampu melakukan yang dibutuhkan untuk kesembuhan. Jadi sentuhan kita itu dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Pada saat kita menderita, kita itu tidak bisa menyentuh pasien dan menyembuhkan, ya. Jadi saya udah uji coba ini, kita itu kalau menolong pasien itu harus dengan rasa bahagia. Begitu kita sedang tidak bahagia, nothing, ya, tidak bisa kita menolong pasien dalam kondisi menderita. Kita harus bahagia pada saat ketemu pasien. Heart itu compassion ya, kasih sayang. Jadi kita mempunyai kasih sayang kepada orang lain, mempunyai self compassion juga kasih sayang kepada kita.
kasih sayang ini juga sumber kebahagiaan. Ada beberapa penelitian bahwa pada saat kita melayani dengan penuh kasih sayang itu menyehatkan bagi diri kita sendiri. Jadi kita harus yakin bahwa pada saat kita menyayangi orang lain itu hidup kita penuh dengan keberkahan. Ya, jadi baik terhadap diri sendiri, ya kita bisa menggertik diri sendiri, menerima diri sendiri, mampu mencari cara untuk menyayangi diri sendiri, seperti menyayangi orang lain. Contohnya seorang ibu terhadap anaknya. Jadi bagaimana kita belajar terus, bagaimana kita bisa menyayangi diri sendiri. Common humanity. Jadi hidup kita ada tekanan, ada tuntutan, ada tidak nyaman, itu biasa. Maksudnya itu udah umum ya, common humanity. Semua orang mengalami seperti ini, ya udah diterima aja. Sedih, semua orang mengalami sedih. Tapi di sini kita kalau kita caring terhadap diri sendiri, kita akan tahu bagaimana mengatasi kesedihan. Marah, kita juga tahu bagaimana rasanya marah, sehingga kita bisa menolong orang lain untuk bagaimana mengendalikan marah. Karena ini juga kalau kita tidak menyayangi diri sendiri, kita tidak bisa membantu orang untuk mengatasi marah. Banyak masalah, itu udah manusiawi ya, semua orang punya masalah. Tapi di sini kalau kita bisa caring, menyayangi diri sendiri, kita pasti akan masalah ini membuat kita semakin kuat, semakin sabar, semakin membentuk kita untuk menjadi seorang yang bermanfaat. Ini performa dan stres perawat. Ya, kita kalau perhatikan di sini garis-garis lurus itu adalah stres-stres yang dialami oleh perawat. Kemudian ada piramid ya, naik ke atas. Kita perhatikan bahwa ternyata pada saat begitu banyak stres, garis-garis yang banyak itu, yang di atas itu, pada saat kita rileks, itu ternyata memberikan energi. Ya, tapi pada saat stres sedikit, tetapi kita bisa mengalami stres, ya burnout gitu ya. Jadi semua itu tergantung dari bagaimana kita menikmati pekerjaan kita, sehingga stres seberapapun kita bisa atasi dengan rileks dan bisa memberikan energi yang bermanfaat. Nah ini kita kalau sebagai perawat caring ya, kita harus bisa memahami, mengerti pasien sebagai guru saya gitu loh. Ini penting. Kalau kita caring gitu, kita bisa ya memahami you and me, itu kita banyak sekali ilmu berlimpah pada saat kita menolong pasien. Jadi ini ada sebuah tantangan dari pasien. Me, my condition, itu pasien yang tahu persis apa sih kondisi saya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa caring karena kita sok tahu gitu loh, bahwa pasien tuh harus begini, padahal pasien tuh punya yang tahu persis kondisinya. Apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan pasien itu juga penting, karena di sini kita akan ilmu kita akan berlimpah pada saat kita memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan pasien. Makanya di sini pengalaman-pengalaman kita juga penting ya untuk kita bisa mampu lebih caring. Pasien juga berpikir what I do, apa yang harus saya kerjakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipakai.